Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wain Afriani dengan NIM 22650017. Di sini saya akan menjelaskan tugas rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian software engineering. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak. Mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dan kebutuhan pengguna, desain, pengodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan, semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi, seperti manajemen proyek, menentukan personal, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan komunikasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software perangkat lunak dan engineering rekayasa. Perangkat lunak software adalah source kode pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source kode, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pada praktis pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari RPL ini ada 3, yaitu 1. Menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. 2. Menghasilkan perangkat lunak yang efisien. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL yaitu ketidakmampuan organisasi memproduksi waktu, usaha, dan biaya untuk pembangunan perangkat lunak. Yang kedua, perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras THD harga perangkat lunak. Yang ketiga, kemajuan pesat perangkat keras. Keempat, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Yang kelima, tuntutan yang lebih tinggi THD jumlah perangkat lunak. Yang keenam, tuntutan yang lebih tinggi THD mutu perangkat lunak. Dan yang terakhir, meningkatkan peran pemeliharaan. Kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut.
Yang pertama, perangkat lunak sistem, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain, seperti kompiler, editor, dan utilitas pengatur file. Perangkat lunak real-time, program-program yang memonitor atau menganalisis atau mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya real-time event. Perangkat lunak bisnis, memproses informasi bisnis, SPT, payroll, inventory, dan lain-lain. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Embedded software, produk yang ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Perangkat lunak komputer personal sesuai kebutuhan personal, SPT, pengolahan kata, angka, dan manajemen database. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Tipe-tipe software, ada sistem software, yaitu sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya, seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. Application software adalah program stand-alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen. Explain of cell transaction processing, real-time manufacturing process control. Yang terakhir, engineering and Fish software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan science. Contoh CAD, Computer Aided Design, simulasi sistem. Lanjut, ada embedded software, software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM, read-only memory, digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Embedded software ini dijalankan dengan fungsi-fungsi terbatas seperti fungsi digital untuk autonom mobil, kontrol bahan bakar, dan dashboard sistem rem. Ada produk lain software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Inventory control product, word processing, spreadsheet multimedia, manajemen database, game, aplikasi, keuangan, dan lain-lain. Web application, software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Webs tidak hanya menyediakan fitur-fitur stand online, fungsi komputasi dan kontak kepada end user, tetapi juga berintegrasi dengan database, perusahaan, dan aplikasi bisnis. Yang terakhir, artificial intelligence software. Software yang banyak digunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan
komputasi biasa, saat ini bidang AI yang paling berkembang adalah expert system atau knowledge-based system. Bidang aplikasi lain dari software AI adalah pengenalan citra dan suara, image and voice pattern recognition, pembuktian teorema, neural network, dan game. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.